Kalau menurut Bro Yoga, kan dekat dengan Ketum juga, kemudian orang-orang di lingkaran Pak Jokowi ya. Kira-kira mereka kaget nggak dengan adanya berita semacam ini atau udah memprediksi sebelumnya? Dalam link tersebut, ketika sudah dibuka, hanya ada 2 form di dalamnya. Pertama nama, siapa namanya. Yang kedua kenapa alasannya, apa alasannya kenapa nama itu diajukan. Nah, jadi dia mengajak orang untuk mengisi Google Form itu. Ya kalau ngajak ngisi kan nggak masalah. Kalau ngajak ngisi dan nyebutin nama orang, yang dimaksud Pak Jokowi. Kalau begini kan jadinya kita yang lakukan penjelasan, dia yang buat sesuatu, kita yang ngelakuin penjelasan jadinya kan. Kalau menurut Nova gimana? Selama ini pernah nggak OCCRP itu merilis mungkin pemimpin-pemimpin yang dianggap korup namun menjadi bagian dari sekutu negara barat? Pernah nggak? Kalau enggak, berarti benar tuh asumsinya. Tapi kalau iya, berarti itu patah asumsinya. Oke, Bro Yoga Saputra. Oke. Makasih loh udah mau datang. Gimana hari ini, sibuk nggak? Harusnya nggak ya? Lumayan sibuk. Kan habis pilkada harusnya nggak sibuk lah. Ya masih banyak gugatan-gugatan yang harus kita hadapi. Oh iya ya, mau sidang di MK ya? Sidang MK. Jadi kita yang terkait atau pemohon kan, ada beberapa yang kalah, juga ada beberapa yang menang yang sedang digugat juga. Oh, selain menggugat ada yang digugat ya? Iyalah, kita lebih senang digugat ketimbang menggugat, karena menang posisinya kan. Oke, saya kok manggilnya Pres ya, kenal lama ya kita ya. Bro ya, karena ini dari PSI berarti akrabnya dipanggil Bro kan. Kita nggak bahas soal menggugat MK atau pilkada, tapi hari ini kita bahas isu yang memang lagi hype di awal tahun gitu loh. Tiba-tiba menghiasi media dan sosial media juga yang ramai membicarakan soal mantan presiden ke-7. Bukan, katanya nggak boleh bilang mantan ya. Presiden ke-7, Pak Jokowi. Yang hari ini ternyata ada publis dari OCCRP. Koreksi kalau salah ya, kepanjangannya saya lupa juga. Itu menempatkan beliau sebagai salah satu tokoh yang masuk kategori figur terkorup, disandingkan dengan beberapa tokoh. Salah satunya yang menjadi man of the year hari ini adalah mantan Presiden Suriah Al-Assad yang kemarin digulingkan. Nah, ini PSI kan identik dengan partai Jokowi kan. Makanya udah bener nih kita manggil Bro Yoga ke sini untuk kita ngobrol soal isu itu. Nah, kalau menurut Bro Yoga, kan dekat dengan Ketum juga, kemudian orang-orang di lingkaran Pak Jokowi ya. Kira-kira mereka kaget nggak dengan adanya berita semacam ini atau udah memprediksi sebelumnya bakalan ada serang-serangan nih untuk Presiden Jokowi nih kayaknya gitu. Kira-kira gimana? Sebenarnya kalau bicara serangan sih udah terbiasa ya kan. Dari kemarin selalu diserang, baik itu secara individu ya, keluarga, semua. Bicara kaget nggak kaget sih ya biasa aja sih. Biasa aja. Nggak ya karena memang karena sudah dari kemarin itu bertubi-tubi serangannya gitu kan. Entah kenapa ya. Ya biasa aja sih. Berarti udah diprediksi ya bakalan ada serangan. Karena kalau kita bicara serangan dari dalam ya, maksudnya di sesama politisi atau apa ya. Kemarin kan quote unquote masih panas sama partai lama ya, PDIP kan. Terus kemarin Pak Hasto juga sempat nyinggung-nyinggung mau nyebarin apa video dan sebagainya. Nah, ini kan kategori ini keluar dari sebuah organisasi yang berada di luar Indonesia gitu. Organisasi jurnalis yang mungkin kebanyakan orang menilai atau memberikan pandangan ini organisasi yang cukup kredibel gitu. Sehingga akhirnya ini bisa membuat orang itu berpikir bener nggak sih kok Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi jadi tokoh terkorup gitu loh, dan dianggap membuat citra Indonesia ini turun gitu loh. Oke. Sekarang kan kita perlu klarifikasi lagi nih sebenarnya. Opini orang kan menganggap bahwa organisasi ini adalah organisasi yang kredibel. Sekarang pertanyaannya apakah ya benar apa tidak gitu kan. Tapi dalam konteks yang yang kemarin menominasikan Pak Jokowi yang masuk nominasi itu, konteks tahun inilah ya, tahun ini
publikasi yang sudah dilakukan sama OCCRP ini kan, kalau ngelihat dari mekanisme dan metodenya sih sebenarnya nggak kredibel menurut saya. Oh ya, metode yang pakai Google Form tuh ya? Ya, nggak kredibel karena setelah kita cek, tim ngecek gitu kan, bahwa pada tanggal berapa ya, 29 November ya kalau nggak salah, pokoknya pada bulan November itu lembaga ini nge-tweet untuk berisi ajakan bahwa kira-kira siapa sih tokoh-tokoh yang dianggap korup gitu kan, dan disertakan sama link Google Form. Nah, dalam tweet itu atau dalam link tersebut ketika sudah dibuka, hanya ada 2 form di dalamnya. Pertama nama, siapa namanya. Yang kedua kenapa alasannya, apa alasannya kenapa nama itu diajukan. Berarti dua pertanyaan aja. Pertanyaan aja. Simple ya. Simple. Nah, setelah dicek-cek gitu kan, berarti kan kalau misalnya mekanisme dan metode yang dipakai itu adalah seperti itu, kan kita bisa ragukan tuh kredibilitasnya. Kan bisa saja bahwa yang mengisi form-form itu adalah orang-orang yang kita tidak tahu identitasnya siapa, kemudian dia sebagai apa. Bisa saja dalam sosial media kan kita bisa saja mengenal yang namanya akun palsu yang dimobilisasi gitu misalnya, yang untuk diminta untuk mengisi itu. Kan satu orang sekarang bisa buat banyak email kan, bisa saja dengan nama-nama berbeda, yang penting nomornya banyak gitu misalnya. Jadi untuk mengisi Google Form itu kan kita berasumsi kan bisa siapa saja dan tanpa identitas yang jelas pun bisa gitu. Gitu. Berarti kalau gitu, kalau begitu sistemnya dan anggapan Bro Yoga soal mungkin ada mobilisasi lah ya, mobilisasi orang-orang yang kemudian dibuat untuk mengisi form itu. Itu kemarin kalau nggak salah ada juga Bang Andi Budiman yang juga sempat gini ya ngomong soal itu, bahwa kemungkinan ada mobilisasi massa untuk kemudian mengisi form itu, memberikan keterangan dan memasukkan nama Jokowi. Mungkin gitu ya. Nah, kalau soal itu apakah ini juga berarti ada hubungannya dengan kondisi kedegangan politik hari ini antara Pak Jokowi dengan pihak-pihak yang kita tahu hari ini sedang banyak menyerang beliau, dan mungkin ya selain menyerang juga ada yang mendukung sih, tapi tentu ini dari orang-orang yang berusaha menyerang. Kalau boleh sebut nama ya, apakah ini ada hubungannya dengan konflik dengan sekjen PDIP atau seperti apa ya? Ya sesuai dengan apa yang dikatakan sama waketum kita kan, barisan sakit hati. Bisa dilihat kan sekarang barisan-barisan yang sakit hati itu yang nggak tahu lah, entah mereka masih sakit hati atau apa, kecewa atau apa, ya kurang dan lebih ya. Kalau kita men-tracking ya dari data tim kami, men-tracking ya ini kan mereka kan hidup di X-Land kan, Twitterland, dunia Twitter, X-Land. Mereka banyak hidup di sana kan, gitu. Dan sumber formnya juga kan kemarin dari Twitter juga kan. Kita cek gitu kan, kenapa kita bisa mengatakan itu dimobilisasi, itu bukan tanpa data. Itu bukan tanpa fakta, itu bukan tanpa rekam jejak digital. Ketika kita ngecek reply, ngecek retweet gitu kan, itu semua bisa dicek di X kan. Itu ada datanya? Ada. Nanti saya kasih. Siapa yang pertama? Kita tampilin ya datanya ya. Iya. Nanti silakan ditampilkan Google Form itu juga, silakan ditampilkan aja sebagai biar saya nggak dikira omon-omon kan. Gitu. Nah, itu tuh banyak buzzer-buzzer ya, saya anggaplah buzzer-buzzer, dan juga bahkan ada salah satu, saya bisa katakan jurnalis atau apa ya, yang bekerja di investigasi bahkan yang ikut serta memobilisasi untuk mengajak orang-orang mengisi form tersebut. Nanti saya kasih datanya kalau nggak percaya. Dalam satu media besar gitu kan ada itu. Bahkan di bionya dia itu kan ada menyertakan bahwa dia itu adalah salah satu bagian dari media itu gitu. Saya cek dulu deh. Takut ini ya. Jadi namanya itu saya sebut aja namanya kan. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Tunggu. Namanya adalah bentar.
Nah, namanya @Adviasfund. @Adviasfund. A Q Hmm. V I A Z V A N. Milik Aguan Viasmi Hanifan. Dalam bionya mencantumkan profesinya sebagai produser investigasi visual. Isi ajakannya itu memposting, waduh kayaknya mulai pakai bot nih untuk ambil titel ini sebagai bukti kecintaan kita pada beliau, kita nggak boleh tinggal diam, vote, share, bikin akun, repeat. Nah, jadi dia mengajak orang untuk mengisi Google Form itu. Ya kalau ngajak ngisi kan nggak masalah. Kalau ngajak ngisi dan nyebutin nama orang, yang dimaksud Pak Jokowi. oh gitu. Iya, yang dimaksud Pak Jokowi. Mengajak untuk mengisi nama Pak Jokowi, gitu. Oke, nanti kirim ya. Nanti silakan saya kirim. Ada bukti-buktinya semua. Jadi Oke, menarik ya. saya nggak nuduh, saya nggak apa. Itu yang hasil kita ngecek ya. Bahkan beberapa juga ada yang dari kubunya Anies gitu kan, buzzer-buzzernya untuk memobilisasi ajakan untuk mengisi form itu ya mengarahkan ke Pak Jokowi isinya, namanya. Gitu. Nah, apa namanya ya? Artinya ya pertama tadi itulah pertama kalau bicara siapa yang apakah ini ada kaitannya dengan sekjen atau apapun itu gitu kan misalnya, atau apa ada apa, ya saya tinggal kembalikan lagi seperti statement Waketum saya bilang ini ya mungkin barisan sakit hati, dan secara fakta kan memang mereka ini yang yang kalah kan, yang banyak memobilisasi. Bisa jadi ya asumsinya benar, tapi belum tentu juga iya gitu kan. Tapi kan kalau ngelihat dari fakta siapa yang memobilisasi untuk mengisi nama Bapak Jokowi dalam Google Form itu kan mereka juga. Jadi Gitu. itu yang membuat Ya, asumsinya ke situ ya lah. kalau misalnya mau dikaitkan mereka ini orangnya siapa kan kita bisa tracking. Ini orangnya Anies, ini orangnya bisa saja ya. Ketika berita itu muncul misalnya kan di media-media mainstream Indonesia kan yang banyak yang ngegoreng lagi kan kubu-kubunya, ya kita tahu lah kubu-kubunya siapa ya. Itu di Twitter. Nah, kemarin kalau nggak salah saya baca kan soal ini soal caranya ya. Tadi kan soal pakai Google Form gitu kan. Cara menentukan kategori ini. Si OCCRP ini di situs resminya bilang bahwa penentuan ini juga ada jurinya ternyata. Ada juri yang kemudian dari kalangan sipil, kemudian akademisi dan lain-lainnya, kemudian untuk mempertimbangkan siapa-siapa yang kemudian pantas diberikan, ya kalau kata mereka sih penghargaan ya. Penghargaan orang terkorup karena mungkin ada aktivitas-aktivitas atau lain sebagainya jadi pertimbangan, bukan hanya Google Form itu gitu loh. Kalau gitu misalnya, apakah masih bisa dibilang ini kurang kredibel atau seperti apa itu? Yang berhak dalam penjurian kasus-kasus seperti ini kan harusnya hakim ya, bukan orang-orang. Kecuali misalnya ya mereka melakukan penjurian, mereka punya bukti-bukti dan mereka melakukan tindak lanjut terhadap hasil penjurian dia, kan mungkin ya tetap yang berhak tetap hakim gitu loh. Maksudnya apa yang punya hak untuk mengatakan salah dan tidak salah itu kan hakim sebenarnya. Apakah ternyata tokoh ini korup ataupun tidak, itu kan ada mekanismenya gitu kan, ada proses di persidangan yang jadi ya kalau misalnya yang melakukan penjurian itu adalah mungkin katakanlah orang-orang itu gitu kan, ya jatuhnya tetap opini. Kita bisa perdebatkan faktanya benar atau tidaknya gitu loh. Kalau kita misalnya ingin mencari kebenarannya, kita kan ingin mencari kebenarannya. Ya kita harus serahkan itu ke proses hukum, prosedur hukum. Apakah benar? Jika memang korupsi, apakah benar bahwa tokoh ini melakukan korupsi? Buktinya apa? Di mana, kapan? Ya seperti dibilang Pak Jokowi lah kemarin. Coba sebutkan di mana, kapan, berapa gitu. Tanggapan beliau ya. Ya itu benar menurut saya. Karena kalau hanya sebatas opini, misalnya sih saya katakan Nova nih korupsi, saya melakukan penjurian korupsi, buktinya apa saya nggak bisa sebut. Saya katakan korupsi aja gitu, pokoknya kamu korupsi. Mungkin kamu dalam pekerjaanmu kamu jarang korupsi waktu mungkin gitu kan. Tapi kan yang berhak menilai itu bukan saya, pimpinan Nova kan, misalnya HRD kah atau apa gitu kan, melakukan evaluasi yang secara kewenangan dia punya kewenangan. Tapi kan kalau dalam negara kita yang punya kewenangan itu adalah hakim gitu loh, di proses persidangan gitu, sehingga ada putusan yang sifatnya ingkrah yang menyatakan dia korup kah,
tidakkah, sehingga ada nominal tuh. Kalau misalnya dia korup, nominalnya berapa, kerugian negaranya yang dikorup berapa. Kalau ini kan bias gitu loh, maksudnya apa gitu loh, nggak tahu, nggak diberikan penjelasan juga. Oke. Iya ya, kalau kemarin saya baca detailnya, saya juga belum ketemu ya kalau soal apa kemudian yang menjadi parameter 5 orang yang bersama Pak Jokowi ini jadi masuk kategori orang-orang terkorup. Ya, kecuali si Presiden Suriah yang jadi Man of the Year itu jelas dia ada parameter yang dikatakan diktator lah, kemudian menyebabkan ini dan itu. Itu udah ada. Tapi yang 5 ini belum sampai hari ini ya. Mungkin udah ada atau belum, sampai hari ini saya baca belum ada penetapan kategori itu. Yang jadi parameter oleh juri itu apa gitu lah. Saya sebenarnya jujur ya, sampai saat ini belum tahu sebenarnya mekanisme awal sampai muncul nama, sampai apa. Jadi mungkin di dalam bayangan saya penjaringan nama-nama itu melalui Google Form mungkin ya, mungkin ya. Mungkin penjaringan nama-nama itu melalui Google Form, kemudian dari nama-nama yang masuk itu juri melakukan penilaian seperti itu kurang lebih ya. Mungkin gambaran ya, ini kita akhirnya berasumsi karena nggak seharusnya sih OCCRP ini melakukan penjelasan, bukan hanya sekedar mempublish gitu gitu loh. Harusnya diberikan penjelasan, mungkin konversi pers, memberi keterangan ke media secara detail kenapa prosesnya seperti apa dan kenapa bisa sampai menghasilkan nama-nama itu. Kan itu harus dijelaskan secara detail. Kan ini kan kalau begini kan jadinya kita yang lakukan penjelasan, dia yang buat sesuatu, kita yang ngelakuin penjelasan jadinya kan lewat Google Form jadinya. Nah, makanya menurut saya itu apa namanya, metode dan mekanismenya menurut saya sih kalau dari pendapat saya dari penjaringan Google Form dan kemudian penjurian, agak dari pengambilan sampel nama-namanya aja kan agak bias ya, maksudku diserahkan ke publik secara terbuka kan bisa saja. Ya tadi itu biasanya nanti ketika ada ketidaksukaan terhadap salah satu tokoh dan dimobilisasi dan dimasukkan namanya, meskipun secara fakta persidangan tidak ada sama sekali melakukan hal-hal korup misalnya, kan itu namanya pencemaran nama baik jadinya kan. Gitu. Harus ini juga gitu loh, maksud saya harus dilakukan dengan metode dan mekanisme yang cukup ketat juga, karena ini kan berkaitan dengan nama baik orang gitu loh. Gitu. Nah, ini soal nama baik ya, karena Jokowi kan mantan presiden ya, mantan presiden yang otomatis itu yang baru selesai menjabat kan, Nanti ini ada pertanyaan lain juga. Nah, ini kan akhirnya ada juga yang berasumsi ya, ini dari asumsi publik juga, selain yang memang mungkin ada merasa kecewa, ada merasa mungkin Pak Jokowi dengan status ini memalukan nama negara. Terus ada juga yang berpendapat gini, apakah ini ada semacam upaya tertentu dari pihak luar, atau katakanlah ya, karena kan basisnya di Eropa nih ya, di Belanda, ada upaya tertentu untuk kemudian melemahkan suatu negara. Kalau kita bicara politik luar negeri, atau justru ini ada dorongan dari pihak dalam juga, untuk kemudian membuat lembaga ini memberikan statement atau status semacam itu sehingga melemahkan seseorang, bukan lagi soal negara ya, melemahkan seseorang. Kalau ngelihat dari mekanisme yang kita ketahui ya, berdasarkan riset kecil-kecilan, kan mekanismenya kan dibuka secara ke publik, Google Form gitu kan. Kemudian dari nama-nama itu nanti dari nama-nama yang masuk di Google Form itu akan dijuriin lah, atau di ranking mungkin ya bahasanya ya. Ya kalau dari mekanisme itu ya menurut saya ya orang-orang di dalam negeri ini kan kita bisa lihat tadi yang mobilisasi siapa, berarti ada punya keinginan bahwa namanya Pak Jokowi ini masuk ke sana gitu loh. Dengan cara memobilisasi entah itu buzzer ke apa namanya ya, saya nggak ngerti juga. Itu yang kita lihat di Twitter ya, belum di grup-grup lagi tuh. Kan di Twitter aja udah sebanyak itu tuh gitu kan, apalagi di grup-grup. Nah, artinya ada upaya dari orang-orang ya mungkin yang berseberangan dengan Bapak Jokowi di dalam negeri ini untuk memasukkan nama beliau ke OCCRP ini ya. Nah, itu sih yang paling relevan menurut saya kalau ngelihat dari mekanisme gimana bisa nama beliau itu bisa muncul kan dari Google Form. Berarti kan
memang basis datanya itu mungkin banyak dari Indonesia kan Oke. yang masukin nama-nama tersebut. Tapi kalau misalnya bicara politik, geopolitik misalnya, politik luar negeri, misalnya bahwa OCCRP ini apa, lembaga apa dan asal usulnya dari mana, kan itu panjang lagi tuh. Kalau dari riset-riset sederhana kita sih sebenarnya OCCRP ini asumsi lagi ya, maksudnya dari keterbatasan data yang kita miliki, ya salah satu yang ikut mendanai kan negara barat juga kan gitu. Oke, pendanaan. Pendanaan dan operasionalnya. Nah, sekarang kan perlu kita uji tuh asumsi itu benar apa enggak. Selama ini pernah nggak, saya nggak tahu ya, saya belum ngecek juga nih. Kalau menurut Nova gimana? Selama ini pernah nggak OCCRP itu merilis mungkin pemimpin-pemimpin yang dianggap korup namun menjadi bagian dari sekutu negara barat? Pernah nggak? Kalau enggak, berarti benar tuh asumsinya. Tapi kalau iya berarti itu patah asumsinya. Yang benar ini, yang benar yang paling rasional tuh tadi tuh yang Google Form itu gitu. Mungkin nanti bisa dicari ya teman-teman atau netizen silakan komen, ada nggak kira-kira OCCRP ini mengeluarkan nama-nama yang masuk Man of the Year dan ini orang tokoh dari barat ya. Sekutu dengan negara-negara barat. Karena yang saya tahu itu 2014 itu Putin. Ya jelas lah, itu kan musuhnya negara barat. Ya itu asumsi lagi kan ya. Silakan nanti tulis di komen ya. Oke. Kan negara barat musuhan sama Putin. Gitu. Nah kalau itu kan soal gini luar negeri. Oke lah, kita masih sebatas asumsi karena kita belum ketemu kan ya. Nah yang Bro Yoga bilang ini ada kaitannya dengan orang-orang yang memang kayak Barisan Sakit Hati itu yang kemudian ingin memunculkan nama Pak Jokowi. Ini tujuannya apa? Tujuannya. Nah itu. Kan beliau udah menjabat, kenapa baru sekarang, ini tujuannya apa? Udah selesai menjabat, kenapa baru diserang? Gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan juga. Ya kalau mau pakai, ini kan kita yang paling pantas ditanyain benar apa keterangan ini kan seharusnya mereka nih. Kenapa tujuannya menghajar Pak Jokowi itu kan? Tapi kalau ya kita yang ditanya, jatuhnya nanti akan asumsi kan. Maksudnya hanya sekedar prediksi, kenapa gitu kan. Tapi nggak masalah. Yang politik kan memang banyak soal asumsi dan menghubungkan pola-pola tertentu ya. Polanya Bro Yoga gimana? Ya kalau pakai metodenya Bocor Halus Tempo nih kan. Saya kan boleh juga nih pakai metodenya Bocor Halus Tempo, mendengarkan narasumber yang narasumber yang saya anggap kredibel lah gitu kan. Kalau saya mendengarkan dari mereka sih katanya ini ada kaitannya. Pertama ini asumsi ya lagi-lagi ya, dan beberapa sumber itu juga kan basisnya pendiskusian juga gitu kan. Ini ada kaitannya dengan mungkin saja kan Pak Jokowi sudah selesai menjabat, seharusnya kan tidak ada kepentingan lagi untuk menghajar dia kan. Nah namun ternyata bukan hanya itu. Menurut sumber informasi yang saya dapatkan, karena PDIP ini kan ya kita salah satu yang kubu yang menyerang kan kubunya Sekjen kan, kelompok gerbong-gerbong dia. Nah dari sumber informasi yang saya dapatkan katanya ini berkaitan dengan Kongres PDIP katanya. Oh ya, yang lagi sebentar ya. Ya, bentar lagi gitu kan. Kan sebenarnya kan mengajar Pak Jokowi kenapa kan udah selesai menjabat, harusnya kan dia nggak perlu lagi diajar. Tapi ya paling rasional ya karena ini mau Kongres, Pak Jokowi pertama kemarin dipecat. Tujuan dipecat kan ya mungkin alasan ke publik ya alasannya nggak tertib ke partai segala macam alasan yang disampaikan ke publik. Tapi di luar itu mungkin saja ada ketakutan juga bahwa Pak Jokowi ini bisa masuk menjadi salah satu kandidat ketua umum kalau masih kader gitu kan. Mungkin saja nanti suara-suara itu muncul dari bawah ketika Pak Jokowi masih jadi kader kan bisa saja. Nah mungkin ini menarik nih. Caranya mungkin dengan dipecat dulu. Ini kan dari sumber informasi yang saya dapatkan. Kayak Bocor Halus Tempo lah kan dia boleh, saya juga harus boleh dong. Terus apa yang kedua ya mungkin dengan cara mematikan karakter Pak Jokowi ya mungkin saja ya mematikan karakter dia sehingga ketika karakter itu mati gitu misalnya kan pengaruh dia terhadap internal partai itu kan tidak kuat jadinya kan gitu. Jadi segala keputusan yang di Kongres itu nanti akan lebih mudah lagi tuh diarahkan nanti mungkin saja. Nah itu
Selain itu juga kan mungkin asumsinya juga kemungkinan juga ini ada kaitannya dengan presiden terpilih mungkin saja. Karena kan kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan bisa dikatakan sangat dekat gitu kan. Justru kedekatan ini nih menjadi penghambat bagi PDIP untuk masuk ke pemerintahan Pak Prabowo. Sekarang kan status PDIP menurut saya masih belum clear nih, apakah benar-benar oposisi, apakah gabung ke pemerintahan. Tapi kalau dibilang oposisi, orangnya PDIP banyak masuk kementerian, ada yang masuk di kabinet gitu kan. Orang-orang maksudnya nih? Ya kita contoh Pak BG itu kan siapa sih yang nggak kenal beliau dan kedekatan terhadap PDIP? Dia orangnya siapa? Iya, tapi bukan kader ya. Ya bukan kader. Tapi kan itu orang-orang mereka semua yang dia tempatkan gitu. Nah, banyak lah gitu kan. Nah, itu kan statusnya sekarang kan nggak clear kan. Maksudnya apakah oposisi apa enggak. Meskipun kita dalam negara kita itu nggak ada sistem oposisi begitu kan. Ya memang pokoknya DPR ya fungsinya sebagai pengawal dan pengawas gitu kan. Namun kan secara sikap kepartaian kan ini nggak clear nih masih. Apakah dia gabung, apakah enggak kan nggak belum ada statement resmi kan. Nah, intinya kedekatan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu mungkin saja menjadi penghambat itu masuknya PDIP ke Pak Prabowo ya, mungkin gitu kan. Oh, jadi sampai ke situ ya awalnya. Mungkin ya sama lah kemarin kayak Piala Dunia U20 ya. Kalau bicara kok sampai melibatkan dunia internasional apa gitu kan, misalnya OCCRP ini kan orang luar lah gitu kan. Ya. Tapi kita juga jangan lupa kemarin Piala Dunia juga kita sampai hanya untuk kepentingan, hanya untuk urusan partai, kita sampai harus memperbaiki hubungan kita terhadap FIFA, terhadap negara-negara lain gitu, karena kita jadi batal jadi tuan rumah Piala Dunia gitu loh. Padahal itu hanya yang menurut saya ya, itu hanya kepentingan partai aja, sikap partai saja gitu loh. Tapi yang direpotkan tuh negara-negara di luar kita juga gitu loh. Kan takutnya gini loh, berpikirnya takutnya begini. Kok hanya karena itu kita sampai PDIP sampai melibatkan lembaga-lembaga luar gitu kan. Ya kemarin juga sama seperti itu juga kan, hanya untuk kepentingan partai juga sampai bisa membatalkan Piala Dunia loh. Bayangin tuh beberapa negara yang ikut, dan apa kata mereka ketika kita batal itu kan, apa kata mereka gitu loh. Ya baik, kena sanksi kan. Kena sanksi juga kan. Dan untungnya berkat diplomasi ketum PSSI mungkin ya, dan juga Pak Jokowi dengan jaringan politik luar negerinya, ya kita masih bisa terselamatkan gitu. Oke, menarik nih yang terkait soal tujuan kenapa kemudian ini ya munculin, terlepas dari itu organisasi luar atau karena memang basis datanya kalau kata Bro Yoga itu kan dimulai dari Google Form yang memang dibagikan di Indonesia kan. Salah satunya di situ, dan kemudian kemarin Waketum PSI juga menyinggung soal itu ada barisan sakit hati yang kemudian memobilisasi massa untuk mengisi kan. Nah itu menarik. Apalagi ini ada asumsi soal ketakutan Pak Jokowi jadi ketum. Ini kan asumsi ya. Iya. Ini menarik sih sebenarnya. Tapi ya nanti silakan diklarifikasi benar apa enggaknya kan gitu. Oke. Emang kok kita terus yang klarifikasi, mereka harus klarifikasi juga dong. Oh iya. Nah, ini ada juga nih soal klarifikasi ya. Artinya pembuktian gitu ya. Kemarin adalah pakar atau tokoh gitu yang berstatement bahwasanya kalau memang dia mengkomentari soal tanggapan Pak Jokowi soal ini. Ya udah, korupsinya apa, korupsi di mana, buktikan aja kan gitu kan. Nah, terus ada tokoh, saya lupa namanya siapa. Ada kok itu di berita, bisa di-track. Dia bilang ini, kalau memang Pak Jokowi merasa tidak pernah korupsi dan tidak pernah melakukan kejahatan hingga masuk nominasi, ya ayolah dibuktikan gitu loh. Kira-kira menurut Bro Yoga gimana tuh? Cara buktinya gimana? Buktikannya gimana? Ya nggak tahu gimana menurut Bro Yoga gimana. Nah ini ada orang yang minta pembuktian gitu loh, kalau memang mau. Ya seharusnya yang menuduh yang membuktikan gitu loh. Jangan kita yang dituduh disuruh membuktikan. Yang menuduh silahkan lapor, ada punya bukti nggak gitu loh. Apa kanal hukumnya di mana, misalnya di KPK kah?
atau ke penegak hukum lainnya, misalnya misalnya. kejaksaan atau apalah gitu kan, kanal-kanalnya kan ada. Jadi maksudnya delik aduan ya, laporan gitu kan. Ya kalau mereka merasa punya bukti ya silakan. Loh kita yang dituduh kok kita yang disuruh ini piye tau gimana caranya. Mereka lah, mereka yang membuat kegaduhan dan keributan sebesar ini kok kita yang disuruh capek-capek ini, ya mereka harus bertanggung jawab terhadap opini mereka. Mereka kan sudah menuduh nih. Ini kan tuduhannya bener apa enggak gitu loh. Oh ya, nah ini sedikit di luar topik ya. Karena ini juga merempet soal konflik yang lagi panas antara yang katanya Pak Jokowi dengan Sekjen PDIP yang hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK soal Harun Masiku kan. Nah, ini kan akhirnya membuka kayak semacam Pak Hasto ini semacam ingin melakukan balasan gitulah dengan mengatakan punya video dan menitipkan dokumen ke Koni Hakundini Bakri tentang yang berisi tentang keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus-kasus korupsi dan kejahatan lainnya, termasuk katanya soal Pak Jokowi yang meminta jabatan 3 periode. Nah itu kan soal bukti ya. Nah itu kan lagi gaduh tuh. Kalau menurut Bro Yoga gimana menanggapi itu? Ya apa-apa dibuktikan aja, biar nggak jadi omon-omon. Kita harus cari kebenarannya gitu loh. Maksudnya saya meyakini sih, kalau saya sebagai posisi, saya kan punya sikap politik ya. Ya saya meyakini Pak Jokowi masih yang saya kenal gitu loh. Selama ini beliau itu masih apa yang saya kenal dan saya pahami gitu. Dan kami pun merasa beliau itu mungkin jauh lah dari apa yang dikatakan orang-orang itu gitu. Dan pun kalau misalnya ternyata iya, silahkan dibuktikan gitu loh. Caranya membuktikan gimana ya terserah, silahkan gimana. Kalau misalnya ternyata kan selama ini kan kita sudah punya historis ya. Kalau Hasto kemarin katanya nuduh Pak Jokowi ngerahin aparat gitu kan, ada video-video padahal itu kan video pas di istana kalau nggak salah ya. Jadi kayak pidato terbuka gitu loh, bukan dia yang benar-benar, video itu dipotong gitu loh, seolah-olah bahwa Pak Jokowi itu yang melakukan perintah ke aparat-aparat penegak hukum gitu kan, dibuat seolah-olah, padahal kan kalau mau lihat video utuhnya kan enggak gitu loh. Mungkin Opa udah lihat ya yang kemarin dituduhkan ya. Apakah seperti itu lagi kan kita nggak tahu ya. Silahkan dibuktikan aja gitu loh, maksudnya kita juga pengen tahu benar nggak gitu loh. Publik juga jangan dibuat berasumsi liar lah terhadap isu yang dilempar. Kalau misalnya tujuannya ingin menciptakan kegaduhan ya harusnya nggak dibuktikan, jadi dilempar aja itu isu. Dia mau dilempar aja. Biar pembicaraan terus jadi pembicaraan terus. Tapi kalau misalnya memang kita mau cari kebenaran, harusnya silahkan segera dibuktikan aja gitu loh. Lewat jalur hukum ya. Jalur hukum atau apakah kalau misalnya memang ini kan semua ada kanal-kanalnya kan. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya bicara soal ini bicara asumsi lagi mungkin ya. Bicara soal pembuktian di lembaga hukum misalnya kan. Nah, ini kembali lagi. Nah, banyak kan yang berasumsi soal bahwasannya hari ini aparat penegak maupun yang ada sekarang itu masih orang-orangnya Pak Jokowi, sehingga mungkin dianggap akan tidak menguntungkan untuk melapor kan gitu misalnya. Jadinya dibuat kegaduhan seperti ini sehingga publik ikut terlibat. Apakah seperti itu misalnya kan? Ya dibuat kegaduhan tanpa bukti juga kan sama aja. Seandainya misalnya gini lah logikanya. Mereka membuat kegaduhan namun disertakan bukti-bukti yang jelas gitu kan. Itu kan upaya menekan penegak hukum untuk mau nggak mau harus ditindak. Ini udah ada bukti nih gitu loh. Kalau misalnya nggak ini kan, tapi kan itu nggak, selama ini kan nggak pernah dilakukan. Mereka hanya lempar isu bahwa ini gini, tapi nggak pernah ada bukti-bukti yang clear gitu yang bisa ditindaklanjuti. Pun kalau misalnya asumsinya bahwa nggak mau lapor karena takut masih banyak ada orang-orang Pak Jokowi gitu kan. Ya itu masih asumsi juga ya. Apakah benar orangnya Pak Jokowi apa enggak gitu nggak tahu juga kan. Uang ya sekarang pemerintahnya Pak Prabowo kok. Iya juga ya. Oke, Bro Yoga. Mungkin udah sedikit melebar ya soal ini karena memang terkait dengan kata Bro Yoga tadi itu, mungkin ini akibat dari panasnya
kondisi politik hari Mungkin ini. ya, mungkin. Iya. Kita masih bicara asumsinya Bro Yoga kan. Berdasarkan pola dan data-data yang Bro pegang. Yang yang kita tampilkan lah ya. Kemudian gini, kembali kita bicara soal OCCRP ini. Ini kan sebuah lembaga yang diberitakan memang cukup kredibel, tapi dengan klaim sempat membuat beberapa pejabat, 700 sekian pejabat lah yang diberikan penghargaan itu atau mungkin diberikan pemberitaan semacam itu berhenti dari jabatannya atau mengundurkan diri gitu loh. Berarti ini lembaga ini bukan dia punya track record jelas dong. Jadi untuk bisa mempengaruhi jabatan-jabatan seseorang untuk akhirnya dia ditinggalkan karena memang diberitakan mungkin kayak Pak Jokowi ya, diberikan kategori orang korup, kemudian orang yang kurang bagus dalam bekerja sehingga di akhirnya mundur dari jabatannya. Apakah itu kemudian akhirnya menjadi pertimbangan yang mungkin bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi itu sendiri. Karena kan kalau bicara pembuktian ya, kan ada jalur hukum nih. Ada lewat penjurian dan mekanismenya diatur sama dia gitu. Tapi dia bilang pernah membuat ada pejabat yang turun dari jabatannya gara-gara si OCCRP ini gitu. Tapi kalau misalnya mekanismenya masih pakai Google Forms dan terbuka gitu, saya masih nggak masih pada pendirian saya bahwa itu nggak kredibel. Oh, nggak kredibel. Karena ya kita sebagai orang yang terdidik lah gitu kan. Pun kalau kita misalnya buat survei atau apapun yang sifatnya opini gitu kan, opini by data lah gitu misalnya. Ya semua ada variabel, ada indikator-indikatornya dan pertanyaannya itu merujuk dari itu, tidak keluar dari itu gitu misalnya. Tidak dilempar pertanyaan yang luas gitu misalnya siapa nama, alasannya apanya, sesimpel itu kan enggak. Metodenya enggak ilmiah lah gitu kan. Kalau metodenya seperti itu ya sama kayak kita apa ya bahasanya ya kayak di komisariat kali ya kalau kita di organisasi buat apa? Buat pemilihan gitu kan, buat pakai Google Form gitu kan. Ya apa bedanya kelasnya sama tingkat-tingkat organisasi tingkat-tingkat kampus kan. Saya bukan ini ya apa? Ini masih sebatas ya paham. Ini sebatas asumsinya Bro Yoga ya. Soal karena memang hari ini kan sesuai tadi kita juga masih belum dapat mekanisme detailnya kenapa seperti apa proses yang ada di dalam kemudian akhirnya melahirkan orang-orang munculkan orang-orang ini masuk dalam kategori tersebut kan gitu kan. Karena apa ya? Bukan berarti gimana karena memang saya baca-baca juga belum ketemu kecuali yang man of the year itu jelas dia memunculkan ini kebijakan yang membuat ini menimbulkan kejahatan misalnya kayak tahun 2014 nih Putin di Rusia dianggap membuat memfasilitasi pencucian uang gitu kan kasusnya 2014 ya kemudian si Presiden Suriah dianggap otoriter kemudian tahun berapa itu? Kalau Suriah baru, ini baru sama Pak Jokowi. Kalau Putin baru 2014 gitu. Mungkin bisa lebih tanya ke Bu Koni kali ya, yang lebih tahu tentang Rusia kan. Korsel nggak masuk ya, yang sudah nyata-nyata sudah dapat veto, dapat desakan publik untuk mundur itu. Oh, udah mundur kan ya? Terus juga Israel yang sudah nyata-nyata kita lihat dengan telanjang mata apa yang dia lakukan juga kan. Kok nggak dimasukin ya? jadi ini penilaiannya basisnya kenapa bisa merujuk ke Putin? Maksudnya tolak ukurnya apa sih gitu loh? Kenapa di antara semua pemimpin dunia misalnya, kok yang masuk bisa Putin gitu loh? Misalnya, kok yang bisa masuk apa tadi? Presiden Suriah. Ya? Suriah gitu misalnya. Apakah dia mereka adalah pemimpin yang paling besar melakukan korupsi atau kejahatan? Atau apa gitu loh. Kenapa bisa nama-nama dia masuk di antara semua negara-negara ini kan itu jadi pertanyaan juga. Iya. Karena kan sampai hari ini belum ya. Belum. Apa tolak ukurnya? Ada angka-angka yang bisa dimunculkan nggak? Misalnya kerugian negara yang diakibatkan oleh pemimpin-pemimpin ini ada berapa dibandingkan negara-negara lain misalnya. Atau kemiskinan yang diciptakan atau apalah gitu yang bisa kita bandingkan misalnya. Bandingan di negara-negara lain gitu loh terhadap pemimpin negara lain. Setahu saya sih ada yang lebih parah juga dibanding nama-nama itu. Kok bisa nama-nama itu yang masuk? Tapi kan kembali ke konspiratif lagi nih kita. Jangan-jangan ini hanya negara-negara musuh negara barat aja yang disebut kan gitu. Kayak gini, apa namanya? Ini bisa dilihat juga di editorial kita di Gembang Pos soal
tradisinya si OCCRP ini dalam menentukan itu bukan terkadang bukan berarti orang itu terlibat langsung dalam apa namanya, misalnya korupsi ini dia terlibat korupsi atau langsung, tetapi kadang-kadang yang menjadi parameter itu kebijakan yang akhirnya membuka kesempatan untuk kejahatan korupsi terjadi di Indonesia. Itu bisa dibaca di editorial kita juga. Oh, itu masih bias tuh. Oke. Masih bias. Jadi kalau bisa bicara kebijakan yang bisa membuka aktivitas korupsi gitu, misalnya kan. Ya menurut saya hampir semua kebijakan ada celahnya untuk melakukan korupsi sih gitu kan. Semua berpotensi. Nah, sekarang kan tolak ukurnya besaran potensi itu loh gitu loh maksudnya. Misalnya dari kebijakan apa gitu, A gitu kan. Ternyata potensi kerugian yang diakibatkan terhadap aktivitas korupsi nanti ketika misalnya kebijakan itu dibuat berapa misalnya kalkulasinya, atau kerugian negara, kerugian masyarakat itu berapa, kan itu semua masih bisa dihitung gitu loh misalnya. Kalau basisnya begitu kan kita masih ini ya meskipun itu opini ya nggak apa-apa juga, tapi kita harus hitung secara proporsional. Kira-kira misalnya kebijakan kan bisa kita kira-kira kebijakan ini merugikan di sektor apa, terus potensi terbukanya peluang korupsi itu di bagian mana, kan sebenarnya bisa itu dihitung. Ini apa namanya? Kalau saya baca-baca juga apa namanya? Ini juga ada di editorial kita juga. Bisa saja yang jadi patokan karena kita berpikir tradisinya OCCRP ya. Tradisi dia ya mengkaitkan dengan kebijakan salah satunya Putin yang kemudian kebijakannya aja membuat pencucian uang itu terfasilitasi dengan baik. Kemudian di Suriah seperti apa. Nah, ini akhirnya membuat ada semacam asumsi muncul, mungkin saja yang dihitung oleh juri-juri ini ya, terlepas dari Google Form ya. Juri-juri ini mempertimbangkan soal indeks korupsi yang kemudian di zaman Pak Jokowi yang naik turun, cukup rendah ya kalau bisa dibilang. Kemudian banyak terungkap kasus korupsi, kemudian mungkin soal revisi undang-undang KPK. Nah, itu bisa mungkin saja itu menjadi patokan sehingga yang bertanggung jawab adalah pimpinan tertinggi. Gitu. Mungkin dia tidak terlibat langsung, tapi kan sebagai penanggung jawab dalam seluruh sistem, jadi dia kena. Nah, itu bisa jadi asumsi. Kemudian yang jadi pertimbangan juri-juri itu menentukan mungkin Pak Jokowi. Ya, udah paling pas tuh suruh OCCRP itu lakukan konser pers untuk menjelaskan biar kita menjelaskan kira-kira kenapa gitu kan, biar lebih clear, kita nggak berdebat kusir gini kan. Memang paling pas kan, memang seharusnya mereka bertanggung jawab gitu loh. Bertanggung jawab atas kesimpulan yang mereka buatin gitu kan. Dia harus menjelaskan A sampai Z itu gimana, prosesnya gimana, mekanismenya gimana, dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan sebuah nama gitu kan. Ya sama lah kalau kita misalnya lakukan survei gitu kan, ada penjelasan singkat mungkin yang bisa sampling metodenya jelas gitu ya. Jelas, dia jelaskan secara detail ya. Ini yang nggak pernah dijelasin kok. Ini cuma ngetit nggak ngepas di sosmed doang, kita gimana? Nyari di websitenya juga nggak nemu penjelasannya kayak gimana gitu kan. Itu. Oke, berarti kita tunggu aja ya. Siapa tahu ada penjelasan. Ya sekali lagi kalau misalnya tujuannya untuk membuat gaduh nggak bakal dijelasin. Tapi kalau tujuannya mau benar-benar menegakkan kebenaran gitu misalnya kan, ternyata memang dia memegang sebuah kebenaran, ya harus dijelaskan. Tapi kalau tujuannya hanya membuat gaduh dan membuat pembangunan opini, menurut saya nggak akan dijelaskan. Oke, terakhir nih Bro Yoga, sebelum kita tutup nih. Kira-kira gini lah, semisal nih, ada yang kemudian, gimana ya? Ada yang kemudian mau melaporkan Pak Jokowi ke KPK, itu gimana kira-kira? Apakah kemudian, adakah yang bakalan melaporkan ke KPK? Itu udah dulu. Dia nggak tahu. Ya. Mereka mau nggak laporin? Kira-kira kalau dilaporkan Pak Jokowi mau nggak diperiksa kan gitu dulu? Iya, pasti akan menghormati proses hukum lah pasti kan. Gitu ya. Oke, jadi clear ya. Kalau memang mau melaporkan, silakan dilaporkan. Kalau memang punya bukti ya. Ya pastilah, kalau nggak ada punya bukti ngapain dilaporkan kan begitu. Ya apalagi yang seperti kita ketahui Pak Hasto sama Bu Koni bilang
pegang dokumen atau ada juga video. Apalagi Bu Kony bilang sedikit tidaknya dokumen itu bahas soal Pak Jokowi yang dia sebut sebagai Mulyono gitu. Ya nggak apa-apa. Apa jangan-jangan nanti videonya kayak Asto kemarin kan, kita nggak tahu. Kita penasaran juga nih. Oke, kita tunggu aja nanti ya. Tunggu. Gitu Bu Kony, Pak Hasto, kalau memang ada bukti, alangkah lebih baiknya sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, ketika punya bukti kejahatan, alangkah lebih baik memang dilaporkan dan masukkan ke ranah hukum gitu. Itu kira-kira ya. Ya kan. Oke. Ya, benar. Ya sebagai warga negara pasti mengharapkan hal itu. Ya. Ketimbang nanti masyarakat diskusi takutnya kemana kan. Kayak Bro Yoga tadi, ini asumsi, di sana juga asumsi kan. Sama asumsi lawan asumsi. Oke, Bro Yoga, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng kita di Gemapos. Nanti mungkin kita akan undang-undang lagi, mungkin teman-temannya atau siapa yang mau berbicara soal isu-isu politik di Indonesia. Siap. Oke. Jadi gitu, kawan-kawan Gemapos, perbincangan kita terkait dengan Pak Jokowi yang hari ini menjadi nominasi dalam kategori orang terkorup atau tokoh terkorup di dunia versi OCCRP. Jangan lupa saksikan terus YouTube Gemapos, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.